Sisinya. Mana IG-nya? Kamar-kamarnya ke siapa ibunya? Bu Dian, kamar-kamarnya ke siapa? Kita mulai aja kali ya, Bu ya. Coba tes dulu. Ya, cek. Udah ada suaranya? Belum. Tes 1, 2, 3. Tes. Coba itu dinyalakan sudah. Tes. Udah masuk? Tes 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Perkenalkan saya Reka. Dan saya Sobi. Ya, selamat datang di IG Live untuk terkait Cortex ya, Ibu, hari ini ya. Di episode 1 kita bicara tentang Cortex. Nah, Bu, ini kan kita sudah mau mendekati akhir tahun ya. Iya, betul. Biasanya di awal tahun itu ada hajatan besarnya pajak nih, Bu. Pelaporan SPT ya, SPT tahunan. Nah, itu kan dulunya kita biasa pakai DJP online ya. Masih perlu aktivasi e-fin, lalu nanti registrasi ke DJP online untuk pelaporannya. Nah, mulai tahun 2025 ini pelaporan SPT-nya nanti seperti apa ya, Bu? Iya, ini adalah sebelumnya selamat siang kawan pajak. Selamat bergabung dengan IG Live KPP Rungkut ya. Kami saat ini ingin menjelaskan mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan ya tahun pajak 2025 yang akan nanti dimulai pada tanggal 1 Januari ya, sudah dimulai 1 Januari 2026. Untuk orang pribadi itu maksimal tanggal 31 Maret 2026.
untuk badan usaha maksimal akhir April ya, 30 April 2026. Nah, sistem kita itu berbeda Mbak Rika. Dulu kita pelaporannya menggunakan DJP online ya, tapi mulai untuk tahun pajak 2025 SPT tahunan ini maka menggunakan Cortex ya. Ini berbasis web ya. Jadi tidak seperti dulu. Dulu kita menggunakan DJP online ya. Sekarang kita menggunakan website ya. Nanti Bapak Ibu bisa searching menggunakan cortexdjp.pajak.go.id. Nanti tinggal klik aja di situ, nanti akan bisa masuk ke laman Cortex-nya ya. Ya. Berarti nanti untuk pelaporan SPT mulai tahun pajak 2025 kita sudah beralih ya. Terima kasih. Kita sudah beralih pakai Cortex ya Bu ya? Iya, Nggak betul. Seperti dulu yang pakai DJP online. Iya. Oke. Sebenarnya Cortex ini sendiri juga kemarin sudah mulai jalan ya Bu ya, sudah dipakai untuk SPT tapi untuk masa ya Kak ya? Ya. SPT, badan usaha ya Bu ya? Ya, badan usaha. Orang pribadi pun juga sudah ya. Sudah. Untuk PBA final UMKM itu orang pribadi kita sudah menggunakan Cortex gitu ya. Oke, berarti untuk saat ini semua pelaporan SPT sudah terintegrasi ya Bu ya? Iya, Pakai betul. satu kanal yaitu melalui Cortex. Ya. Dan itu lebih mudah Kak. Karena dulu itu ketika kita melakukan pelaporan pemenuhan kewajiban perpajakan kita menggunakan banyak aplikasi ya. Ada menggunakan DJP online, ada menggunakan aplikasi e-faktur, web e-faktur dan sebagainya. Tapi kalau sekarang semuanya sudah menjadi satu pintu melalui websitenya Cortex ya. Itu lebih memudahkan ya, memudahkan bagi wajib pajak sehingga kemudian tidak bingung lagi password untuk lapor SPT PPh 21 apa, password untuk lapor PPN apa gitu. Ketika di Cortex itu hanya sudah satu password saja, sudah bisa langsung meliputi semuanya. Oke, berarti jadi satu pintu ya Bu ya? Iya, Harusnya betul. lebih memudahkan ya untuk wajib pajak. Oke, nah Bu ini kan kita temanya kali ini kita mau membahas terkait dengan persiapan pelaporan SPT tahunan ya Bu ya? Iya. Nah, supaya nanti ketika saat waktunya mulai 1 Januari di 2026 wajib pajak mau lapor SPT tahunan supaya mungkin lebih mudah, kira-kira langkah awalnya apa sih Bu supaya bisa akses ke Cortex-nya itu sendiri? Iya, baik begini kawan pajak, ketika sebelum tahun 2025 kami sudah sering mensosialisasikan untuk para wajib pajak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Itu adalah juga salah satu cara untuk memudahkan wajib pajak ketika nanti kemudian dia harus mulai melakukan pemenuhan kewajibannya menggunakan Cortex gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian untuk bisa melakukan pelaporan melalui Cortex, satu ya pintu utamanya itu kan kita harus bisa login dulu di akun Cortex masing-masing wajib pajak itu. Nah, di sini nanti akan kami jelaskan ya bagaimana cara kita untuk bisa masuk login ke Cortex dan bisa masuk ke akun masing-masing wajib pajaknya. Oke, berarti langkah awalnya wajib pajak harus memastikan sudah pemadanan ya. Iya, untuk betul. NIK-nya lalu bisa login. Nah, kalau untuk login sendiri, Ibu apakah ada kriteria tertentu? Misalnya, mungkin bagi WP yang sebelumnya sudah punya DJP online, Iya. yang belum, itu nanti langkahnya apakah sama atau berbeda? Oke, baik kawan pajak. Untuk wajib pajak yang sudah terdaftar sebelum diimplementasikannya Cortex ya, sebelum 2025, maka wajib pajak tersebut tinggal masuk ke lamanya Cortex ya, kemudian dia harus menyiapkan NIK. Ya, karena itulah pintu masuknya untuk bisa masuk ke Cortex menggunakan NIK, nomor KTP ya, nomor induk kependudukan ya, itu atau kalau orang awam bilang itulah nomor KTP ya, itu yang akan kita input. Kemudian juga pastikan wajib pajak memiliki email yang aktif ya, bisa diakses saat itu karena ketika kita masuk ke loginnya Cortex maka akan ada email verifikasi ya, ataupun verifikasi ada dua cara ya Kak ya, bisa melalui email, surat elektronik atau melalui handphone ya. Jadi pastikan bahwa handphone yang didaftarkan di Cortex itu adalah nomor HP yang aktif ya, dan juga harus ada pulsanya karena nanti ketika kami kirim verifikasi itu masih berbayar ya. Nah, untuk SMS-nya ya minimal 2.000 lah gitu ya. Pasti nanti email atau SMS tadi itu akan bisa masuk ke akunnya kita gitu kan, sehingga kita bisa membuat kata sandi baru, reset password di akun Cortex kita. Oke, berarti tadi
selain pemadanan perlu pastikan juga email dan nomor handphonenya aktif. Betul. Ya. Dan juga tadi harus reset password ya Ibu? Iya. Oke, kalau untuk reset passwordnya sendiri wajib pajak sudah bisa mandiri di Cortex-nya atau gimana caranya? Bisa kita melakukan reset password sendiri secara mandiri, bisa di HP ataupun menggunakan laptop gitu ya, komputer masing-masing wajib pajak, asal ada jaringan internet. Kemudian pastikan nanti ketika sudah masuk ke lamannya Cortex itu akan di poin atas sendiri itu akan diminta untuk menulis NIK ya, nomor induk kependudukan itu. Setelah itu ada 2 pilihan verifikasi. Ada verifikasi melalui surat elektronik ataupun verifikasi menggunakan nomor HP ya, seperti saya sampaikan di awal tadi. Ketika misalkan kita memilih untuk memverifikasi menggunakan surat elektronik gitu ya, maka di bar yang ada di bawahnya itu akan muncul alamat email kita. Jika data email kita sudah tersinkronisasi dengan data Cortex, ya, itu akan muncul otomatis alamat email di situ. Cuma tidak tertulis lengkap ya. Nanti hanya clue-nya saja, misalkan emailnya itu adalah rungkut 615 gitu, maka tertulis di situ R kemudian bintang T @gmail.com misalkan seperti itu. Atau kalau pakai nomor HP depannya misalnya 08 bintang terakhirnya 123 gitu. Nanti wajib pajak tinggal menulis ulang. Harus diketik ulang seperti yang tertera di situ ya, dengan lengkap. Misalkan di situ tulisannya huruf besar, maka tulis huruf besar. Jika tulisannya huruf kecil, maka tulis huruf kecil. Diketik ulang di situ, kemudian tuliskan captcha-nya dan kemudian klik surat pernyataan dan kirim. Jika sudah seperti itu, maka email akan masuk ya ke dalam email kita. Kemudian ada link yang terlink ke kita untuk kita membuat kata sandi baru. Berarti pilihan untuk reset password itu bisa via email atau via nomor HP. Betul. Ya? Kalau misalnya salah satunya itu tidak berhasil, misalnya tadi kirim via email, tapi linknya tidak masuk, berarti bisa dicoba pakai yang nomor handphone gitu ya? Iya, bisa. Oke, atau mungkin ada kemungkinan lain Bu, kalau misalnya linknya nggak masuk atau mungkin emailnya tidak muncul, clue-nya itu tadi gitu. Kalau email ataupun nomor HP itu tidak muncul, berarti kemungkinan besar itu adalah email kita belum tersinkronisasi atau nomor HP kita belum terverifikasi ya di data Cortex kita. Maka yang bisa dilakukan oleh wajib pajak adalah wajib pajak datang ke KPP terdekat ya. Tidak harus ke KPP terdaftar ya. Bisa ke KPP terdekat kemudian melakukan perubahan data email. Ya. Bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Tinggal mengisi formulir perubahan data, melampirkan fotokopi KTP, NPWP, kemudian ke loket minta diganti emailnya. Maka setelah sukses diubah, wajib pajak bisa kemudian secara mandiri meneruskan proses tersebut. Baik. Berarti bisa dengan cara ke KPP terdekat ya, untuk update data email ataupun nomor handphonenya. Betul. Nah, kalau misalnya mungkin untuk wajib pajak yang masih terkendala di bagian reset password tadi, atau mungkin untuk WP yang sebelumnya belum aktivasi atau belum punya akun DJP online Ibu, itu kira-kira bisa langsung reset password, harus aktivasi atau harus registrasi atau gimana? Oke, berarti mungkin ini untuk wajib pajak baru ya, yang wajib pajak baru yang belum pernah mengakses DJP online. Maka yang bisa dia lakukan adalah dia melakukan aktivasi akun. Ya, itu pun ada di menu di laman login Cortex yang awal gitu ya. Di menu paling bawah itu ada menu aktivasi akun ya. Tinggal diklik aja di situ dan pastikan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki email dan nomor HP yang sudah terverifikasi ya. Jika sudah maka nanti tinggal menuliskan NIK-nya saja, maka pasti sudah akan muncul namanya. Pastikan nama sudah sesuai gitu ya, NIK-nya sudah sesuai, kemudian emailnya sudah centang biru gitu ya, HP-nya juga sudah, maka akan terkirimkan kode verifikasi melalui email dan melalui HP. Dan setelah itu juga ada verifikasi lebih lanjut lagi melalui face recognition ya. Jadi foto nanti, ya foto langsung. Kalau sekarang wajib pajak menggunakan HP Android ya, semua pasti ada kamera gitu ya. Nanti bisa langsung foto di situ, kemudian klik surat pernyataan, kemudian submit ya. Maka jika semuanya sesuai, sudah lengkap, maka
wajib pajak sudah bisa mendapatkan password ya yang terkirim melalui email dia, dan dia bisa login menggunakan password yang sudah diberikan oleh DJP. Oh, oke. Berarti untuk awalnya ini sebenarnya sudah bisa login menggunakan password itu ya, Bu ya? Iya. Tapi bisa juga kalau misalnya mau diubah, itu ada kriteria nggak, Bu, untuk password? Iya, kadang-kala kalau password yang sudah diberikan oleh DJP itu kan nggak ini ya, susah untuk diingat. Betul. Ya, bukan berupa kata atau kalimat Iya. gitu ya. Jadi ketika wajib pajak ingin mengubah password itu tinggal seperti yang dilakukan di awal tadi. Seperti wajib pajak yang sudah terdaftar, yaitu dia mengklik ubah kata sandi ya, ubah kata sandi, kemudian buat kata sandi. Baru kata sandi ini ada kriterianya ya. Kriterianya itu adalah minimal ada 8 karakter. 8 karakter. Ada 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada simbol atau karakter khusus ya. Itu bisa menggunakan tanda pagar atau X atau tanda seru atau titik atau apapun gitu ya, karakter-karakter khusus itu minimal ada 8 karakter. Oke, berarti tadi untuk passwordnya minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka dan juga simbol ya. Iya, Bu, ya? betul. Oke. Kalau misalnya wajib pajak sudah berhasil nih, Bu, untuk pembuatan password barunya, sudah bisa login. Nah, setelah itu bisa langsung lapor SPT atau gimana? Oh, belum Kak. Belum ya? Masih ada satu tahap lagi yang Oke. harus dilakukan oleh wajib pajak. Seperti dulu ketika masih menggunakan DJB online gitu ya, atau menggunakan aplikasi e-faktur, ketika wajib pajak mau melakukan pelaporan SPT, maka biasanya diminta sertifikat elektronik. Oh iya. Gitu ya. Begitupun dengan di Kortek, nanti akan ketika wajib pajak akan melakukan pelaporan SPT tahunan ataupun SPT masa setiap bulan itu pasti akan diminta kode otorisasi ya, dan itu dibuat di menu portal saya ya. Ketika sudah berhasil masuk ke akunnya wajib pajak masing-masing, nanti di menu yang di atas itu ada menu portal saya. Kemudian diklik, maka akan muncul menu-menu di bawahnya, yaitu di bawahnya ada permintaan kode otorisasi. Ya, tinggal diklik di situ, kemudian pastikan datanya sudah benar. Ya, NIK-nya, namanya itu akan muncul secara otomatis ya, karena kita sudah masuk di awal tadi menggunakan akunnya wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian pilih untuk membuat kode otorisasi dari KODJP, kode otorisasi DJP gitu ya. Pilih itu, kemudian membuat passphrase ya, sama ketentuannya dengan pembuatan password ketika masuk ke Kortek yang awal ya. 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus gitu ya. Kemudian klik surat pernyataan, submit, sudah selesai. Oke, berarti untuk yang kode otorisasi ini dia sebetulnya mirip seperti sertel, berarti sama kayak tanda tangan elektronik ya, Bu ya? Itu tanda tangan elektronik. Oke. Cuman kadang-kala ya, Mbak Reika, kadang-kala kita itu kan kebanyakan password ya. Ada password inilah, password itu kadang suka lupa gitu ya. Iya. Jadi misalkan suatu saat ya ketika mau membuat pelaporan SPT, aduh dulu passwordnya apa ini gitu ya. Wajib pajak bisa kemudian membuat kode otorisasi lagi. Oh, bisa minta ulang. Bisa ya? minta ulang gitu misalnya. Tinggal masuk ke seperti awal tadi ke menu portal saya, kemudian membuat kode otorisasi. Jadi jangan kemudian aduh nanti ribet ngurus bikin sertifikat lagi gitu kan. Kalau dulu sertifikat elektronik itu kan harus datang ke KPP gitu ya. Tidak dapat diwakilkan. Kalau badan usaha harus ada akte pendirian dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk Kortex ini bisa dilakukan secara mandiri ya oleh wajib pajak di akun Korteknya masing-masing. Oke, berarti setelah tahapannya, setelah sudah aktivasi atau reset password, wajib pajak bisa login ya. Iya, Setelah betul. membuat password, lalu jangan lupa untuk mengajukan permintaan kode otorisasi ya sebelum melakukan pelaporan SPT, gitu ya, Bu ya? Betul. Oke, nah kalau sudah selesai nih, sudah berhasil permintaan kode otorisasinya, selanjutnya berarti sudah bisa langsung lapor SPT ya, Bu ya? Bisa, tinggal nanti masuk ke menu surat pemberitahuan, kemudian buat konsep, pilih sesuai SPT yang akan dibuat, misalkan SPT tahunan orang pribadi atau SPT tahunan badan dan seterusnya. Nanti itu akan kami sosialisasikan ya, khusus untuk SPT tahunan. Insya Allah dalam pekan depan ya kami akan mengadakan sosialisasi pengisian SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan usaha.
berarti dalam waktu dekat ya Bu ya, Iya. akan ada sosialisasi. Nanti ditunggu ya untuk kawan pajak yang mungkin nanti ingin ikut sosialisasi, boleh juga nanti chat aja ke Telegram kita ya Bu ya, ke @pajaksby_rungkut untuk mendapatkan informasi. Nah, selain itu Bu, kalau misalnya ada yang rajin nih Bu, wajib pajaknya mau coba isi SPT atau pengen tahu alurnya pelaporan Pengen belajar SPT, dulu mau gitu belajar ya. dulu itu gimana ya? Sudah. Oke. Di halaman SPT simulasi.pajak.go.id di situ ada simulatornya ya, simulator pelaporan SPT tahunan yang bisa wajib pajak akses. Namun ini sementara masih hanya untuk wajib pajak badan usaha. Oh, untuk badan. Iya, untuk orang pribadi belum ada. Nah, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, di YouTube banyak ya, di info pajak SBY Rungkut juga ada. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dengan melihat video dan itu tidak susah ya, itu lebih mudah, gampang diakses juga, asal semua syarat-syaratnya, misalnya kayak badan usaha sudah harus membuat laporan keuangan gitu, itu sudah dilengkapi, maka mudah bagi wajib pajak untuk kemudian melakukan pelaporan. Oke, berarti untuk kawan pajak yang mungkin ingin tahu terlebih dahulu ya Bu ya, alur-alur pelaporan SPT-nya, boleh nanti coba cek dulu, sudah tersedia nih tutorial untuk pelaporan SPT tahunan untuk berbagai jenis macam wajib pajak, sudah ada di YouTube Dijen Pajak RI. Dan juga sudah bisa coba untuk mengisi di simulasi ya, ke spt-simulasi.pajak.go.id. Nanti untuk info lebih lanjutnya terkait loginnya bisa cek ke IG kami ya. Iya. Oke, kalau gitu. Untuk informasi yang lebih detail nanti bisa cek ke IG atau boleh juga chat ke Telegram @pajaksby_rungkut. Jangan lupa sering-sering pantengin ya untuk IG ataupun ke chat Telegram kita. Nah, kurang lebih itu untuk tata cara aktivasi Cortex. Nah, ini coba kita cek dulu kali ya Bu, apakah ada yang nanya ya? Oh iya, di oke. IG kita ya. Coba kita cek dulu. Nih. Bu mau tanya, saya aktivasi Cortex tapi belum terima email aktivasinya. Oh ya, baik, dengan Ibu siapa? Dengan Bapak Gabriel ya, Iya. dengan Bapak Gabriel. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak Gabriel. Memang sekitar seminggu 2 minggu ke belakang ya, kami masih ada kendala mengenai email verifikasi yang masuk kepada wajib pajak ketika wajib pajak melakukan permintaan aktivasi gitu kan, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan permintaan verifikasi melalui email ataupun nomor HP. Ini memang masih dalam perbaikan, sistem kami ini memang masih baru, masih dalam penyempurnaan ya, setiap hari selalu dalam penyempurnaan. Semoga kedepannya ini bisa lebih baik lagi sehingga memberikan kenyamanan pada wajib pajak ya. Oke, terima kasih Bu. Ini ada lagi Bu yang mau tanya, di KPP Rungkut kapan ada jadwal sosialisasi? Oh, sudah tidak sabar sepertinya ya. Sudah tidak sabar nih kawan pajak. Iya, kami rencanakan itu minggu depan ya Kak ya. Minggu depan kami sudah mulai ada sosialisasi wajib SPT tahunan untuk badan usaha dan juga orang pribadi ya. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk ikut sosialisasi, karena memang ada keterbatasan ya. Seminggu kami berencana untuk mengadakan berapa kali? 4 sesi. Ada 4 sesi. Setiap kali sesi sekitar 20 sampai 25 ya, 25 wajib pajak gitu ya. Nanti jika Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti, bisa mendaftar melalui layanan Telegram kami. Nanti sebutkan namanya, NIK-nya gitu. Nanti akan kami data dan kami undang untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Oke. Yang terakhir Bu, apakah bisa perubahan data di KPP lain selain KPP terdaftar untuk ganti nomor handphone? Oh, bisa, sangat bisa. Seperti saya sampaikan tadi ya, kadang-kala kemudian kita bertempat tinggal tidak di tempat KPP kita terdaftar gitu ya. Misalkan saya bekerjanya di Surabaya, tapi NPWP saya, KTP saya masih KTP di Malang gitu kan. Setiap hari saya berkegiatan di Surabaya. Maka ketika saya mau melakukan perubahan data, entah itu email atau entah itu nomor HP gitu ya, maka bisa dilakukan di KPP tempat domisili yang paling dekat gitu ya. Ya, ke KPP yang paling dekat insya Allah akan bisa dilayani di loket. Oke. Itu ya Bu ya, kurang lebih untuk pertanyaannya. Oke, nggak ada lagi. Oke. Oke, itu tadi ya kawan pajak sudah kita bahas untuk tata cara aktivasi Cortex, permintaan KOD
DJP untuk persiapan pelaporan SPT tahunan ya sebentar lagi. Semoga informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat ya dan bisa membantu kawan pajak semua. Ayo jangan lupa kita segera aktivasi akun Korteksnya ya untuk mempermudah nanti pelaporan SPT tahunannya. Jangan sampai ketika sudah mepet-mepet ya, mendekati batas akhir penyampaian SPT, kita melakukan aktivasi. Nanti akan susah ya mungkin ya karena sibuk gitu ya, banyak mengakses. Jadi kami sarankan ya Bapak Ibu, jika yang sudah siap silahkan segera untuk melakukan aktivasi Kortek. Itu mudah dan cepat ya, cepat insya Allah. Ya, karena kan persiapan ya untuk mulai pelaporan SPT tahunan 2025 seluruhnya kita sudah menggunakan Korteks. Jadi jangan lupa ya kawan pajak, kalau bisa sesegera mungkin kita aktivasi dulu akun Korteksnya supaya nanti ketika waktu pelaporannya sudah siap semua ya Bu ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk kawan pajak yang sudah mengikuti live IG kita episode kali ini ya Ibu ya. Boleh pantun dulu Bu. Oke, saya yang pantun. Boleh. Oke, saya pantun sedikit. Beli pete sampai ke Jogja. Cakep. Jauh banget sampai ke Jogja ya. Lapor SPT di Kortek aja. Oke, baik, kita tutup ya Bu ya. Saya Reka. Saya Sobi. Oke, sampai jumpa kawan pajak di episode berikutnya. Pajak Tubuh Indonesia Tangguh. Sampai jumpa. Assalamualaikum.